فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Insyaallah kita akan membahas tentang akidah. Dan pada kali ini di kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad kita membahas tauhid al-uluhiyah. Tauhid al-uluhiyah. Ini adalah jenis tauhid yang sangat penting untuk kita dalami karena di bab inilah banyak terjadi kesalahpahaman dalam beribadah, yaitu orang-orang kufar dari kalangan musyrikun dan juga banyak terjangkiti dari kalangan orang-orang yang memiliki iman. Untuk tauhid uluhiyah ini banyak sekali panjang ya, Pak Mas Ari, itu di halaman 28 kalau di kitab Arabiknya. Dan ternyata tauhid uluhiyah ini sampai ke halaman, Masya Allah, sampai ke halaman 100 berapa nih? Sampai ke halaman 135. Ya. Ini perjalanan masih panjang. Kira-kira 2 atau 3 tahun kita baru selesai. Oke ya. Jadi kita harus sabar terus. Hatta ya'tiyanal yaqin, ya, sampai datang hal yang meyakinkan, yaitu kematian, ya. Kita belajar ini terus, ya, Masya Allah. Kita baca insyaallah ya. Tauhid al-uluhiyah huwa ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah ta'ala bi jami'i anwa'il ibadah. Kalau diartikan di situ adalah mengesahkan Allah dengan berbagai bentuk ibadah. Ya, mengesahkan Allah dengan berbagai bentuk ibadah, itu kalau terjemahan. Dan kita tahu ibadah itu pada asalnya harus ditujukan kepada Allah saja. Ya. Kalaupun dari ibadah tersebut akan ada bonus duniawi, maka jangan dicari target bonus duniawi itu, melainkan jadikannya itu sebagai bonus saja. Namanya juga bonus ya. Fal uluhiyatu ma'naha al-ibadah. Maka uluhiyah berarti ibadah. Hafalkan itu ya. Al-uluhiyah maknanya adalah al-ibadah. Makanya Allah itu adalah ilah, dan ilah itu artinya ma'bud. Ya. Maka dikatakan di sini wal ilahu ma'nahu al-ma'bud. Al-ilahu ma'nahu ma'lu atau ma'bud, ya kan? Ilah maknanya ma'bud atau ma'lu, yang disembah. Itu arti kata ilah. ولهذا يسمى هذا النوع من التوحيد بتوحيد العبادة. Oleh karena itu dinamakan macam ini dari tauhid sebagai tauhid ibadah. Berarti tauhid al-uluhiyah memiliki nama lain, yaitu tauhid al-ibadah. Ya. Jadi apa tadi? Tauhid al-uluhiyah dinamakan juga tauhid apa? Al-ibadah. Itu jelas. Kenapa? Karena tauhid uluhiyah definisinya itu apa? Coba antum hafalkan. Ifradullahi bi jami'i anwa'il ibadah. Mengesahkan Allah dalam segala bentuk ibadah. Udah hafal? Udah hafal definisinya? Itulah tauhid uluhiyah, dan itu yang paling vital untuk kita pelajari dari macam-macam tauhid. Karena apa? Karena setan menyerang di masalah ini.
di masalah ibadah kita. Ya. Baik, kita lanjutkan. Apa itu ibadah? Wal ibadatu fil lughati. Ibadah secara bahasa az-dzul. Ya, kalau az-dzul di situ artinya apa? Ketundukan. Az-dzul artinya ketundukan. Yuqal tariqun mu'abbad idza kana mudhallalan wa qad wati'athu al-aqdam. Tariqun mu'abbad idza kana mudhallalan qad wati'athu al-aqdam. Dikatakan dalam bahasa Arab ada istilah atau frase sebutnya tariqun mu'abbad. Apa itu tariqun mu'abbad? Jalan yang mu'abbad, jalan yang mudah, karena ya mudhallalan, mudah, qad wati'athul aqdam, sudah wati'athul aqdam, ditundukkan atau diinjak-injak oleh kaki-kaki manusia. Paham? Misalnya antum kan melihat ada rumput ya, rumput-rumputan gitu. Kan kalau udah ada rumput tuh agak susah jalan itu. Ya, atau misalnya ada masih banyak apalah. Ya. Kemudian ternyata kita dapatkan 2 bulan kemudian udah enak itu jalan disebabkan orang sering lewat situ, motor sering lewat situ. Akhirnya kan dia membentuk seperti lebih ke bawah gitu dibandingkan dengan samping-sampingnya. Maka ini disebut tariq mu'abbad. Ya. Kenapa? Karena dia mudhallal. Jalan ini telah dijadikan tunduk disebabkan sering diinjak-injak. Ya. Paham sih? Paham. Wa amma ma'na al-ibadati syar'an, adapun makna dari ibadah secara syar'i, faqad ikhtalafat ibaratul ulama'u fi dzalika. Faqad ikhtalafat ibaratul ulama'u fi dzalika. Ya. Para ulama berikhtilaf dalam masalah ibarat. Ibarat di sini ungkapan secara redaksional, ya kan? Makna ibadah secara syar'i. Kalau tadi makna ibadah secara bahasa sudah jelas, yaitu azul. Tapi secara istilah syar'i maknanya apa? Nah, para ulama memiliki perbedaan redaksi dalam memaknai ibadah secara syar'i. Ma'a ittifaqihim 'alal ma'na, tapi mereka sepakat secara makna. Maksudnya secara ungkapan beda-beda ya. Tapi sebenarnya satu ruh, satu jiwa, satu makna. Fa'arrafaha ta'ifatun minhum bi'annaha ma amara bihi syar'an min ghairi ittiradin 'urfiyyin wala iqtida'in 'aqliyyin. Jadi definisi yang pertama adalah ma amara bihi syar'an min ghairi ittiradin 'urfiyyin wala iqtida'in 'aqliyyin. Ibadah adalah, kata sebagian ulama, ma amara bihi syar'an, apa yang diperintahkan secara syar'i. Apa yang diperintahkan secara syar'i, min ghairi ittiradin 'urfi, tanpa tuntutan. Ittirad ini tuntutan kebiasaan, wala iqtida'in aqli, dan bukan merupakan konsekuensi akal. Jadi murni apa? Murni perintah dari syariat, tanpa ada campuran dari tradisi atau akal. Ya, itulah ibadah, itu kata sebagian ulama ya. Wa 'arrafaha ba'dhum, dan sebagian ulama lainnya mendefinisikan bi annaha, ya, bahwasanya ibadah adalah apa? Nah ini, kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Kamalul hubbi ma'a kamalil khudu'. Kamalul hubbi yaitu kesempurnaan cinta, ma'a kamalil khudu', disertai dengan kesempurnaan ketundukan. Jadi semakin seseorang sempurna tunduknya kepada Allah, maka itu menunjukkan semakin sempurna cintanya kepadanya. Kalau misalnya antum punya istri ya, semakin tunduk sama antum, semakin patuh, itu menunjukkan dia semakin cinta sama antum. Tapi kalau sebaliknya, dia bukannya tunduk malah ngeyelan ya gitu, maka ini berarti cintanya kurang.
Baik, itu ya. Kita lanjutkan. Wa 'arrafaha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mendefinisikan ini paling lengkap. Antum garis bawahi dan antum hafalkan. Yaitu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-batinati wadh-dhahirah. Ya, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu. Ya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwal wal a'mal al-batinah wadh-dhahirah. Dia adalah ismun jami', suatu label, ya, nama yang jami', yang sifatnya jami'. Apa arti jami'? Yang sifatnya apa jami'? Apa maksudnya? Mencakup. Mencakup likulli ma yuhibbuhullah wa yarda, mencakup semua yang dicintai dan diridai Allah. Ya. Minal aqwali wal a'mal, dari perkataan-perkataan maupun amal, yaitu perbuatan-perbuatan. Al-batinah wal-zahir, baik batin maupun zahir, lahir ataupun batin. Bisa dihafalkan enggak itu antum? Hah? Ya enggak harus sekarang. Tapi paham ya itu. Kalau di bahasa Indonesia kan coba bisa. Nama yang mencakup semua yang Allah cintai dan ridhoi dari aqwal, perkataan maupun perbuatan, baik ya, batin maupun zahir. Masya Allah, alhamdulillah. Nah itu udah kita bahas dan pahami itu. Antum bisa beli buku ini, bisa beli buku ini, bisa beli nggak? Al-Irsyad di Al-Wadi tahu? Enggak tahu. Ya udah enggak apa-apa. Ya, biar enak kalau punya bukunya tuh mantap. Terjemahannya juga mantap. Ya. Insyaallah kalau misalnya ada kesempatan nanti ada beli buat antum. Baik, kita kemudian wa hadza ta'rifu adaq wa ashmal. Dan definisi ini adaq wa ashmal, lebih apa di sini katanya? Adaq di sini lebih cermat, wa ashmal, dan lebih menyeluruh. Lebih cermat dan lebih menyeluruh. Definisi ini lebih cermat dan lebih menyeluruh. Fad-din kulluhu dakhilun fil ibadah. Ini antum hayati baik-baik setiap kalimat ya. Fad-din kulluhu dakhilun fil ibadah. Maka seluruh agama masuk ke dalam ibadah. Agama di sini maksudnya bukan agama luar Islam. Maksudnya segala hal dalam agama kita ini masuk ke dalam masalah ibadah. Ya. Dari perintah, dari larangan, dari ilmunya, dari peraturannya, semuanya. Pokoknya semua yang berkaitan dengan agama Islam itu semua berkaitan dengan ibadah. Ya. Wa man 'arrafaha bil hubbi ma'al khudu', dan sesiapa yang pihak yang mendefinisikan ibadah dengan definisi al-hub ma'al khudu', ada enggak itu tadi? Ada. Yaitu kamalul hub ma'a kamalil khudu'. Itu definisi kedua ya. Ada yang mendefinisikan itu kenapa? Fali'anna al-hubba tamma ma'a dhulli tammi yatadammanani ta'atal mahbubi wal inqiyad lah. Ya. Fali'anna al-hubba tamma ma'a dhulli tammi yatadammanani ta'atal mahbubi wal inqiyad lah. Disebabkan al-hub at-tam, yaitu cinta yang sempurna, ma'adzul at-tam, dan ketundukan dan kerendahan, merendahkan diri yang sempurna, itu yatadammanani
ta'atal mahbubi wal inqiyadalah, wal inqiyadah ya, bukan inqiyadi. Yatadammanani ta'atal mahbubi wal inqiyadalah. Cinta dan ketundukan yang sempurna yatadammanan. Ya. Itu mengandung atau bisa juga berkonsekuensi ya, atau menuntut ta'atul mahbub, ketaatan kepada yang dicintai, wal inqiyadalah, dan ketundukan, inqiyad tunduk, taat dan tunduk. Jadi gini, karena ada dua hal ya, ada hub, ada juga zul, ya kan? Ada hub tam dan zul tam. Yaitu cinta dengan total, dan juga zul itu merendahkan diri, merendahkan diri. Cinta dengan adanya perendahan diri itu akan menjadikan seseorang itu mentaati yang dia cintai dan tunduk padanya. Paham gak di sini? Lihat seseorang misalnya, dia memiliki cinta yang benar-benar sama penyanyi ya, dan juga dzul, merasa dirinya bukan apa-apa dari penyanyi itu akan berkonsekuensi apa? Berkonsekuensi taat pada penyanyi itu, dan juga akan ikut pada penyanyi itu. Nah, itu menjadi apa? Itu ibadah, itulah ibadah, paham? Itu adalah ibadah. Berarti itu sama dengan beribadah kepada penyanyi. Paham gak? Paham? Enggak. Iya, seseorang suka, cinta banget sama dia, sama penyanyi itu, dan merendahkan diri di depan penyanyi itu. Maksudnya, wah penyanyi ini luar biasa, saya mah manusia biasa. Penyanyi ini kan berkonsekuensi apa? Apa konsekuensinya, akibatnya? Akibatnya dia akan taat pada penyanyi itu. Penyanyi itu konser di mana dia ikutin, ya. Dan penyanyi itu ngomong apa dia aminin, gitu kan. Itulah ibadah, itulah agama. Itu berarti agama dia apa? Agama penyanyi itu. Maksudnya dia menyembah penyanyi itu. Gitu, paham? Kecuali kalau hub dan dzul ini adalah yang disyariatkan oleh Islam. Ini tadi kan yang anda sampelkan itu disyariatkan enggak? Disyariatkan enggak dalam Islam? Yang anda sampelkan tadi barusan, penyanyi itu, enggak kan? Ini tapi dia bukan melanggar, enggak ada syariatnya, berarti dia melakukan kebid'ahan atau melakukan kesyirikan bahkan. Tapi adapun kalau misalnya cinta dengan perendahan diri yang disyariatkan, maka ini ibadah kepada Allah juga, karena dia bukan senantiasa beribadah kepada orang, tetapi karena mengikuti Allah. Contoh misalnya, cinta dengan orang tua dan merendahkan sayap kita di depan orang tua. Ya. Al-hub at-tam ma'al dzul at-tam. Ya, atau definisinya maksudnya kamalul hub ma'a kamalil khudu'. Ya. Ini bukan kita beribadah kepada orang tua, bukan, tetapi kita melakukan ini karena memang diperintahkan oleh Allah. Maka pada hakikatnya ini adalah beribadah kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada orang tua. Ya. Begitu. Dan kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk taat kepada orang tua, ya kan? Dan nurut, patuh, karena kita harus cinta dan tunduk rendah pada orang tua. Itu karena apa? Allah Ta'ala memerintahkan begitu kok, gitu. Jadi itu bukan syirik. Paham sini? Kemudian juga dari kaidah ini, sebagian dari orang liberal itu bilang orang Islam itu menyembah Muhammad. Ya kan? Kenapa menyembah Muhammad? Karena apa-apa yang dibilang oleh Muhammad itu selalu dibenerin sama orang Islam. Padahal orang ini orang Islam juga, dia ngomong orang Islam liberal. Itu pemahaman yang salah. Kita memiliki cinta yang tam dan dzul yang tam, itu konsekuensinya apa? Kita mentaati yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kita taat pada beliau, kita berinqiyad dan tunduk pada beliau. Dan ketundukan kita pada beliau itu disebabkan apa? Disuruh oleh siapa? Disuruh oleh Rabbnya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka pada hakikatnya taat, cinta, tunduk kepada Rasulullah SAW itu adalah bentuk ketundukan kepada
Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan menyembah nabi. Begitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyuruh makhluk-makhluknya ketika Nabi Adam baru diciptakan untuk sujud kepada Adam. Ya kan? Tahu kan itu? Sujud kepada Adam. Baik. Sekarang ini apakah dia sujud ibadah atau sujud penghormatan? Sujud ibadah. Syirik dong berarti. Apakah berarti itu sujud karena beribadah kepada Adam atau sujud karena menghormati Adam? Nah, ya. Tapi ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah apa kepada Adam? Kepada Allah kan? Kenapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Seandainya Allah nggak pernah memerintahkan, kemudian sujud kepada Adam, padahal nggak diperintahkan oleh Allah, jadinya ibadah kepada Adam. Paham di sini? Nah begitu. Jadi pertama Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan usjudu li Adam. Sujudlah kepada Adam, ya kan? Lakukan sesuatu untuk Adam yaitu sujud. Ya, lihat orang-orang liberal mereka mengatakan orang yang paling bertauhid dari semua makhluk adalah iblis. Karena nggak mau sujud kepada Adam, berarti nggak mau berbuat syirik. Ini salah. Kenapa? Itu bukan perbuatan syirik. Kenapa? Karena Allah yang memerintahkan. Ini bodohnya orang liberal. Kalau dari kalam mereka begitu, oh iblis nggak mau sujud kepada Adam disebabkan itu adalah kesyirikan. Itu sama aja mereka menuduh Allah menyuruh orang-orang berbuat syirik. Padahal Allah jelas la tusyriku bihi syai'an. Ya kan? Maka yang sahih adalah ketika cinta dan perendahan diri itu memang ada syariatnya terhadap individu atau makhluk tertentu, maka itu beribadah kepada Allah hakikatnya. Tetapi kalau misalnya cinta dan perendahan diri itu di luar koridor perintah Allah, maka itu masuk ke dalam beribadah kepada selain Allah, beragama kepada selain Allah. Paham sini ya? Baik, kemudian lihat sini. Fal 'abdu huwa alladhi dhalla lahul hubbu wal khudu'u li mahbubihi. Fal 'abdu huwa alladhi dhalla lahul hubbu wal khudu'u li mahbubihi. Maka hamba adalah jika belum sah disebut hamba ya. Jadi hamba adalah orang yang ditundukkan oleh cinta dan kepasrahan kepada Allah yang dicintainya. Sebenarnya ini terjemahannya kurang tepat. Lafal jalalah Allah dihapus saja, karena bukan itu yang dimaksud. Maka hamba disebut hamba itu ketika dia telah ditundukkan oleh cinta dan kepasrahan terhadap yang dia cintai. Paham di sini? Nah, ini bukan hanya berkaitan dengan Allah saja, melainkan apapun dia. Disebut budak, disebut hamba ketika dia telah ditundukkan oleh rasa cinta dan kepasrahan kepada yang dia cintai. Misalnya seorang laki-laki punya pacar ya. Dia tuh benar-benar nurut sama pacarnya itu. Cinta banget tuh, pasrah sama pacarnya. Mau diapain juga, maksudnya mau diminta apa juga dikasih. Ini berarti menghambakan diri kepada pacar. Apakah menghambakan diri seperti ini disyaratkan? Enggak boleh. Menservis seperti enggak boleh. Ya, maka dia berpotensi menuju ke kesyirikan, berpotensi gitu. Walaupun kita langsung enggak bilang musyrik ya, tapi berpotensi. Karena salah orientasi gitu. Ya. Karena enggak ada juga syariatnya. Ya, kalau misalnya kita cinta dan pasrah kepada orang tua kita, maksudnya apapun keputusan orang tua saya turutin misalnya. Orang tua saya bilang jangan nikah sama ini, enggak bagus itu. Ya udah saya manut lah. Tetap pengen nikah. Nah, di sini kita mengingat Allah menyuruh kita untuk bakti pada orang tua dan tidak membantah dan seterusnya selama tidak dalam kemungkaran. Maka tunduk cinta, kita tuh ditundukkan oleh cinta dan kepasrahan kepada orang tua ini dalam perkara yang ma'ruf ya.
maka ini bukan termasuk syirik atau menghambakan diri kepada orang tua, bukan. Ya, ini mengabdi memang kepada orang tua, tetapi karena memang Allah Ta'ala yang perintahkan begitu, maka ini sama dengan beribadah kepada Allah. Bahkan di antara seagung-agung ibadah yang mungkin kalau kita ngaji, misalnya ngaji sampai berpuluh-puluh kajian, tapi kita nggak bakti sama orang tua, itu seperti nggak ada artinya itu kajian. Ya. Jadi yang penting itu amal, bagaimana kita berlaku kepada orang yang telah membesarkan kita. Oke, kemudian dikatakan di sini, fabihasbi mahabbatil 'abdi li rabbih wa dhullihi lahu takunu ta'atahu. Ya. Fabihasbi mahabbatil 'abdi li rabbih wa dhullihi lahu takunu ta'atahu. Karena itu kalau dikatakan di sini kadar ketaatan hamba kepada Allah yang dicintainya kembali kepada kadar cinta dan kepasrahannya. Seperti itu. Apa seperti itu terjemahannya? Dan dengan takaran cintanya hamba kepada Allah dan tunduknya kepada Allah, maka lahu takunu ta'atuhu. Disitulah kadar ketaatan kepadanya. Ya, benar. Ya. Jadi kadar ketaatan hamba kepada Allah yang dia cintai itu kembali kepada seberapa kadar cinta dan kepasrahannya. Paham? Taatnya seorang manusia kepada Allah itu kadar ketaatannya sesuai dengan bagaimana dia cinta dan pasrah pada Allah. Kalau dia memang kurang mahabbah dan cintanya kepada Allah kurang, maka pasti nggak begitu taat. Paham? Seseorang kalau nggak cinta sama orang tua misalnya, kurang respect sama orang tuanya, maka dia akan sulit. Disuruh tolong beliin bawang misalnya, nggak mau. Ya, beliin ketumbar dong di pasar, nggak mau. Beli minyak tanah di pasar dulu zaman 90-an, nggak mau. Kenapa? Karena kadar cintanya kepada orang tua enggak. Tapi kemudian ketika misalnya dia disuruh oleh pacarnya, yang tolong dong anterin ke WC, anterin ke kamar mandi, aku ke situ lagi sih ya. Anterin ke sekolah dong atau anterin ke kampus. Langsung ngebuat tuh. Ini kan tergantung dari kadar cinta. Misalnya ketika kita cinta pada ilmu, maka di kadar itulah kita benar-benar berusaha untuk fokus dan total dalam ilmu di situ. Jadi tergantung kadarnya, Mas. Jelas ya di sini ya. Tapi kan bedanya kadar apa cinta kepada ilmu, cinta kepada orang tua, cinta kepada ya hal-hal yang asalnya disyariatkan oleh Allah Ta'ala, maka itu menjadi ibadah kepada Allah. Tetapi kalau misalnya cinta ini kepada hal yang sebenarnya diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ini adalah maksiat dan berpotensi menuju ke kesyirikan. Ya. Ada juga syirik namanya syirik mahabbah ya, tapi nggak kita bahas sekarang. Ini terakhir, paragraf terakhir, kalimat terakhir insyaallah. Dikatakan di sini, fa mahabbatul 'abdi li rabbih wa dhullihi lahu yatadammanani ibadatahu lahu wahdahu la syarikalah. Yaitu apa? Cinta hamba dan ketundukannya kepada Rabb-nya, menuntut beribadah kepadanya semata, tidak ada sekutu baginya. Paham? Cintanya kita dan tunduknya kita kepada Allah itu pasti ada konsekuensinya, pasti ada hasilnya. Hasilnya adalah beribadah hanya kepada Allah saja. Sehingga kalau misalnya seseorang beribadah kepada selain Allah, pada hakikatnya dia ini kurang cinta sama Allah. Bisa dipahami Mas Ari? Fahim tak? Apa? Ya. Baik. Jadi kita menuntut ilmu ini karena cinta kepada Allah Ta'ala, dan semoga Allah selamatkan kita ini. Ini perkara yang berat insyaallah ya, perkara yang berat yang harus benar-benar kita patrikan. Seberapa kadar cinta kita kepada Allah, maka itu akan ditunjukkan dengan
seberapa kadar kita mengorbankan diri dalam ibadah. Baik, untuk masalah akidah kita cukup sampai situ insyaallah. Kita lanjutkan ini al-irsyad insyaallah pada hari Kamis ya. Besok untuk membawa tafsir Jalalain. Bisa tafsir yang dibawa Mas Ari? Tafsir Jalalain besok dibawa bisa. Oh iya, nanti yang bikin lah insyaallah ya. Insyaallah mudah-mudahan sempat ya. Insyaallah. Ya, mungkin kita coba di sini insyaallah untuk kajian kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu